Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia di Sumatera Barat menjadi salah satu tonggak sejarah kepolisian di Sumatera. Peranan Kepolisian Negara RI di Sumatera kala itu di bawah Sumatera Tengah tumbuh dan berkembang dari tradisi juang dan semangat nasionalisme masyarakat Minangkabau. Terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sumatera Barat merupakan hasil keputusan rapat rahasia Raden Sulaiman, Kaharudin Datuk Rangkayobasa, Sulaiman Effendi, dan Ahmadin Datuk Berbangso. Keempat mantan perwira polisi Jepang itu berhasil menyusun kelembagaan serta struktur Polri di Sumatera Barat. Kesepakatan menghasilkan bahawa seluruh aktivitas kepolisian dipusatkan di Kop Intelfan Inti atau yang dikenal dengan Polresta Padang. Perjalanan panjang Polri di Sumatera Barat akhirnya berubah nama menjadi Polda yang berlokasikan di Nipah dan masih bernama Kantor Komisariat. Pada tahun 1978, dengan dikarenakan pertambahan tingkat penduduk yang akan berpengaruh terhadap perkembangan Kamtibmas, maka Polri harus memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga diperlukannya kantor yang lebih layak dan kantor Mapolda pindah ke Jalan Sudirman, Kota Padang. Peristiwa gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. 200.000 lebih rumah masyarakat, perkantoran, dan fasilitas lainnya porak-poranda dan korban mencapai 1.117 orang. Duka ini juga dirasakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, di mana markas kepolisian runtuh. Namun pasca bencana terjadi dan masyarakat banyak membutuhkan pertolongan, jajaran kepolisian sebagai tonggak utama memastikan keamanan dan ketertiban tetap hadir melayani masyarakat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus bekerja tercerai-berai karena kerusakan kantor utama. Layanan Satuan Kerja Polda Sumbar terbagi di 5 lokasi. Pembenahan kembali markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat diupayakan dan akhirnya anggaran rehabilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2011 diturunkan. Markas yang dulu hancur akibat gempa akhirnya kembali berdiri kokoh dan megah pada tahun 2016. Dengan telah terselesaikannya pembangunan kembali markas Polda Sumbar, maka satuan kerja yang selama ini bekerja terpencar bergabung kembali di bawah satu atap di markas Jalan Jenderal Sudirman, Padang. Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai provinsi yang memiliki wilayah pesisir pantai yang cukup luas serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan sebagai daerah rawan bencana yang memiliki potensi bencana sangat kompleks menjadi alasan yang penting terkait kenaikan tipe Polda ini. Dengan pertimbangan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuat surat kepada Kapolri perihal dukungan dan permohonan peningkatan tipologi Polda Sumbar dari tipe B menjadi tipe A. Gayung pun bersambut. Ternyata usulan kenaikan status diterima positif oleh Kapolri kala itu, Jenderal Polisi Dr. Andos Haji Tito Karnavian, MA, PhD. Berdasarkan surat Menteri Pan-RB, Kapolri mengeluarkan keputusan Kapolri tanggal 20 Maret 2017 tentang peningkatan tipe Polda Sumbar dari Polda tipe B menjadi Polda tipe A. Kabar bahagia ini ditindaklanjuti dengan upacara peresmian. Kegiatan peresmian peningkatan status Polda Sumbar dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 April 2017. Bertindak sebagai Inspektur Upacara kala itu, Kapolri Jenderal Dr. Andos Muhammad Tito Karnavian, MSI, serta Gubernur Sumatera Barat kala itu dan jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Pertengahan tahun 2021, Polda Sumbar mendapat tantangan untuk mengoptimalkan akselerasi vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lantaran saat itu, pada tanggal 2 September 2021, jumlah masyarakat di Sumatera Barat yang telah divaksinasi baru mencapai 16,78%. Dan saat itu, Provinsi Sumatera Barat berada di posisi kedua dari bawah jumlah capaian vaksinasi se-Indonesia. Namun, dengan semangat yang digerakkan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa, kurun waktu 9 bulan telah mendongkrak capaian vaksinasi Provinsi Sumatera Barat dengan capaian 94,9% dengan menggelorakan program Sumbar Sadar Vaksin atau Sumdarsin. Bersama Forkopimda Sumbar dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota seluruh Sumbar yang digelar secara serentak. Pada tanggal 25 Februari 2022, Sumatera Barat kembali mendapat ujian. Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman dilanda gempa 6,1 magnitudo.
dan mengakibatkan bangunan dan rumah masyarakat rusak berat. Tak menunggu lama, selang 1 hari pasca gempa, Kapolda Sumbar mengirimkan puluhan truk yang berisikan sembako, pakaian, selimut, serta makanan dan minuman. Kapolda Sumbar juga terjun langsung meninjau lokasi pengungsian masyarakat dan memerintahkan jajaran Polda Sumbar untuk membangun tenda pengungsian yang layak serta memerintahkan pendistribusian air bersih bagi para pengungsi. Peran Polda Sumbar juga membuahkan hasil saat mengembalikan 1.157 orang warga Sumbar yang tergabung dalam Negara Islam Indonesia atau NII dengan mencabut baiat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa langsung merespon dan bergerak cepat menyikapinya. Tidak sampai pada waktu yang ditentukan, seluruh ex-anggota NII telah melakukan cabut baiat secara 3 tahap. Pertama dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 di Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada tanggal 29 April 2022 di Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten 50 Kota. Integritas Bayangkara juga ditunjukkan Polda Sumbar dengan menabuh genderang perang terhadap kejahatan narkotika. Salah satunya keberhasilan mengungkap 41,4 kg narkoba jenis sabu yang merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah Polda Sumbar dengan jumlah tersangka yang ditangkap 9 orang dan berhasil menyelamatkan 414.000 jiwa. Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa juga merangkul seluruh pihak untuk mendukung tugas Polri dengan melakukan MOU antara Polda Sumbar dengan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau terkait restoratif justice yang menjunjung kearifan lokal Minangkabau dengan hukum positif. Sehingga unsur niniak mama, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang di ranah Minang turut berperan mendukung tugas Polri dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Atas capaian prestasi dan dedikasi yang luar biasa dalam menjaga Kamtipmas dan melindungi masyarakat Minangkabau, Kapolda mendapat apresiasi dari tokoh adat Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya gelar adat kehormatan kepada Kapolda Sumbar dan Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Barat. Kapolda Sumbar menerima gelar kehormatan adat dari Tampok Tangkai Alam Minangkabau yang dilewaka di Desa Pariangan Nagari Tuo Tanah Datar. Irjen Pol Teddy Minahasa mendapat gelar kehormatan adat Tuanku Bandaro Alam Sati dan gelar Putih Si Badayu Alam diberikan kepada Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Barat Nyonya Merti Teddy Minahasa. Mengatakan bahwa saya dianggap berjasa untuk bangsa Minangkabau. Jasa yang pertama menurut beliau adalah saya mampu menyukseskan program vaksinasi. Yang kedua adalah saya menggerakkan atau menghidupkan kembali adat Minangkabau untuk diberikan ruang dalam proses penyelesaian kasus non-vokasi. Dan yang ketiga, masalah NII kemarin, itu semua adalah anak kemenakan kita yang kita tidak boleh perlakukan secara langsung pada penegakan hukum, tetapi saya lakukan human touching, saya lakukan upaya-upaya persuasif, edukatif, saya rangkul mereka, saya kembalikan kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir kemarin, masalah pengungkapan sabu 41,4 kg. Kalau 1 gramnya saja diasumsikan dikonsumsi oleh 10 orang, maka tadi para ninik mama, undukan buang, tokoh-tokoh yang hadir mengatakan, berarti saya telah menyelamatkan 414.000 generasi atau anak kemenakan dari Minangkabau. Amanah ini pasti akan saya jaga dan akan saya patri dalam diri saya, termasuk juga dalam perkataan, perilaku dan tindak tanduk saya untuk tidak mempermalukan adat alam Minangkabau.